Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Bagi orang-orang yang diberikan pemahaman ilmu tentang ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diberikan pula pemahaman tentang kegaiban. Sebab ruh itu bersifat gaib, maka harus difahami dengan kefahaman ilmu gaib. Kecuali daripada itu adalah hukum-hukum tentang ilmu ruh yang telah disyariatkan, atau pemahaman tentang ilmu ruh yang telah dipelajari melalui hukum-hukum lahir berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis. Dan orang-orang yang memahami ruh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan faham tentang bagaimana ruh itu sebelum diturunkan di alam kandungan, lalu bagaimana ruh itu dalam kehidupan di alam dunia, serta bagaimana ruh itu setelah kematian dari alam dunia menuju alam barzah, dan berbagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ruh, termasuk diantaranya adalah ruh-ruh yang dilahirkan kembali. Wahai Sang Penyair, maka ketahuilah bagi dirimu dan semua orang yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, bahwa ada begitu banyak umat yang menafikkan atau menolak terhadap suatu pemahaman dan uraian tentang ruh yang berdasarkan dari pengetahuan yang diperoleh dari kegaiban. Yang demikian itu adalah disebabkan oleh pengetahuan setiap orang tentang ruh yang diperoleh dari syariatnya tidak mencapai kesamaan dengan uraian tentang ilmu ruh yang dari alam kegaiban. Dan yang kedua adalah cara dari setiap orang yang diberikan pemahaman tentang ilmu ruh yang diperoleh dari alam kegaiban tersebut dengan penjelasan dan penguraian yang berbeda-beda. Maka lahir dan munculnya Sang Khalifatullah Al-Mahdi dalam kehidupan akhir zaman ini akan menjadi pelurus dari pemahaman tentang ilmu ruh, baik secara syariat lahir maupun melalui hukum-hukum yang termuat di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis. Wahai Sang Penyair, sungguh sangatlah penting mengenai hal ini untuk kami sampaikan kepadamu dan kepada semuanya, karena mengenai perihal masalah ruh ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi sebagian orang, khususnya bagi diri orang-orang yang merasa sebagai bagian dari ruh-ruh yang dilahirkan kembali ke alam dunia atas kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemudian orang-orang yang merasa seperti itu dan tidak mengetahui tentang dirinya sendiri, maka keakuan rasa sebagai bagian dari ruh yang dilahirkan kembali itu akan membahayakan diri dan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemungkinan terbesar daripadanya adalah terjerumus dalam kesesatan yang tidak terasa, yaitu bergesernya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara perlahan dan dengan cara yang begitu halus dan lembut. Karena pada dasarnya bahwa ruh-ruh yang dilahirkan kembali itu adalah dibagi menjadi dua, yaitu ruh-ruh yang terlahir kembali yang kelak akan menjadi bagian daripada kekuatan pasukannya Al-Masih Ad-Dajjal, dan ruh-ruh yang dilahirkan kembali atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak pada waktunya akan menjadi bagian daripada Khalifatullah Al-Mahdi dan atau menjadi bagian dari kekuatan pasukan Imam Al-Mahdi yang menjadi juru selamat bagi seluruh umat dalam kehidupan di akhir zaman, dalam zaman yang sedang berlaku pada saat ini. Untuk itu akan kami jelaskan dan kami terangkan tentang ruh-ruh yang dilahirkan kembali tersebut,
khususnya kepada orang-orang yang merasa diri sebagai bagian dari ruh yang dilahirkan kembali, dan lebih khusus lagi yaitu yang merasa sebagai ruh yang dilahirkan kembali dan menjadi bagian dari orang-orang yang diperjalankan dalam lakon kehidupan di akhir zaman. Maka ketahuilah bagi dirimu dan semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, bahwa sesungguhnya ruh-ruh yang dilahirkan kembali itu akan membawa dampak sifat dasar yang berbeda pada umumnya. Hal itu terjadi pada masa kehidupan, di masa kecilnya, atau saat masih menjadi anak-anak. Dan ketika telah menjadi dewasa, akan muncul keilmuan-keilmuan yang bukan berdasarkan dari ilmu-ilmu yang ia pelajari. Kemudian muncullah semacam berkah dari ilmunya tersebut, apabila ruh itu terkait dengan tokoh kehidupan masa lalunya, yang memang sudah diberikan kehidupan sebagai tokoh kebenaran pada masa kehidupan yang telah dilaluinya tersebut. Namun apabila bahwa ruh itu adalah merupakan tokoh dari golongan kiri, maka sifat berkahnya yang muncul pada dirinya hampirlah sama seperti yang terjadi pada golongan kebenaran, maka dikatakan serupa tapi tak sama. Jika ruh-ruh yang dari golongan kebenaran ilmunya berasal dari para wali, para nabi, dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang dari golongan kiri adalah dengan pendampingan dari golongan jin. Sama-sama menjelaskan sesuatu hal dalam menguraikan masalah atau perkara berdasarkan dari kebenaran Al-Quran dan hadis, namun didapatkan dari sumber yang berbeda, yaitu dari para wali, para nabi, dan yang dari sisi kiri adalah dari golongan jin. Sementara itu kebenaran yang hak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepandai-pandainya ilmu yang didapatkan dari golongan kaum jin muslim maupun jin kafir, maka derajat manusia yang dianggap bodoh sekalipun masih lebih utama dari golongan jin, karena manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam kesempurnaan dan sebagai makhluk yang sempurna dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sang penyair, yang demikian itu juga berlaku pula bagi orang-orang yang berpendampingan, atau jika dalam bahasa Jawa adalah manitik, yaitu ruh-ruh yang masih mendapatkan tugas, namun sudah tidak lagi mempunyai raga, maka ruh-ruh tersebut mencarilah raga untuk diberikan bekal ilmu yang dikuasainya, agar bisa bermanfaat bagi kehidupan. Namun ruh-ruh yang dari golongan kiri, yang melakukan pendampingan, maka pada awalnya akan seperti sebuah kebaikan, namun pada akhirnya akan menyesatkan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekuatan mereka sendiri, yaitu tokoh-tokoh yang terhubung sebagai tokoh yang ingkar dari kebenaran bersama dengan golongan para jin, terutama dari golongan para jin kafir. Maka dalam hal yang semacam itu, sungguh sangatlah berhati-hati bagi siapa saja dalam menyelami dan mendalami tentang ilmu kegaiban yang berhubungan dengan masalah ruh ataupun yang berhubungan dengan masalah dari golongan jin. Dalam hal itu terutama di tanah Jawa adalah mereka yang dikenal dengan laku para spiritualis, yang menjadi para spiritual di berbagai bidang ilmu, baik pengobatan, mendatangkan ruh-ruh gaib maupun dalam berbagai hal. Semoga kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, agar terhindar dari fitnah-fitnah gaib akhir zaman, dan juga dari segala urusan yang bersifat gaib yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.